Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Profesor Dr. Arif Rahman, MPDI. Yang saya hormati pula Kaprodi S3 Studi Islam Profesor Dr. Siswanto Masruri. Yang saya hormati pula Rektor Universitas Darun Najah Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Darajat. Saya hormati juga di sini ada kawan saya Mas Ari Arianto dan Bapak Ibu semuanya yang akan bergabung. Sebelum mulai, mari kita membaca lafaz basmalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak Hasan dari dekan kita Profesor Dr. Arif Rahman, dipersilakan. Di mana nih? Masih ke-mute Bu ya. Baik, terima kasih Pak Fandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Kaprodi Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Profesor Siswanto Masruri MA. Yang kami hormati Sekprodi Studi Islam Bapak Dr. Fandi. Yang kami muliakan juga Profesor Dr. Hasan Darajat, Rektor dari Universitas Darun Najah. Hadir juga Dr. Anas Azhari Ali, Mudir Pondok Pesantren Al-Mizan, dan Bapak Ibu undangan dan juga peserta pre-doktoral kurs Studi Islam UAD yang pada hari ini. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bermuajahah, tentu ini di akhir pekan, tetapi di sela-sela waktu kita menyempatkan untuk saling terhubung dalam rangka sosialisasi terkait tentang studi program doktoral studi Islam yang ada di UAD. Nah, kami sangat senang karena kegiatan ini rutin Pak Darajat kami laksanakan selama sepanjang tahun, dan ini sudah yang ketiga kali. Tentu ini bagian dari untuk mengenalkan program-program yang sangat dekat beririsan dengan latar belakang dan juga kepakaran Bapak Ibu sekalian, termasuk juga konsentrasi yang nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Prodi. Dan tentu jadi kebanggaan bagi kami juga dan kehormatan bagi kami Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Selain memang karena ada ikatan emosional dari terhubung sesama kolega dan juga beberapa informasi yang terkait tentang studi Islam ini sampai di tengah di telinga Bapak Ibu atau bahkan masuk di informasinya lewat gawai Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diketahui bahwasanya studi Islam yang ada di UAD program doktor ini memang tergolong baru ini Bapak Ibu sekalian. Ini semester depan atau pada bulan Oktober besok itu adalah angkatan kedua. Dan angkatan pertama kita awali kemarin di bulan Februari dan sambutannya luar biasa. Itu yang mendaftar 35 orang, kemudian yang registrasi tercatat sebagai mahasiswa baru itu kita menerima 2 kelas sebanyak 28 mahasiswa. Dan untuk angkatan kedua ini tentu ini menjadi respon juga semacam getuk tular ya, karena ada yang kemarin itu adiknya lebih dulu mendaftar, sekarang diajaklah kakaknya. Ada juga yang semester angkatan kedua ini kakak beradik itu masuk ini. Nah, tentu tidak hanya kakak beradik, kemudian juga dari kolega, tentu barangkali dalam satu instansi itu juga memberikan informasi-informasi yang saya rasa ada banyak berbagai macam ya, keistimewaan, kelebihan, dan juga kemudahan-kemudahan yang nanti akan dijelaskan oleh Proses dan juga Bapak Dr. Fandi. Nah, kami atas nama fakultas tentu berterima kasih ini dengan stakeholder, masyarakat, dan juga berbagai macam kolega, sehingga informasi terkait tentang program doktoral ini sampai di tengah Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, the last but not least ya, mudah-mudahan informasi terkait tentang pre-doktoral ini juga bisa nanti Bapak Ibu sekalian disebarluaskan, mengingat
kalau mengikuti timeline itu memang tinggal sedikit lagi waktunya. Tetapi itu sangat fleksibel lagi. Balik lagi ke kita adalah kami membuka seluas-luasnya ya aspirasi dan juga minat Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan studi lanjut program doktornya itu di Universitas Ahmad Dahlan. Selain memang Yogyakarta sebagai sentral keilmuan, juga Ahmad Dahlan juga memberikan layanan yang dalam pendidikan itu dia berani untuk memberikan semacam garansi kualitas. Sehingga 2,5 atau 3 tahun ke depan, Bapak Ibu sudah diyakinkan itu bisa menjadi doktor-doktor baru yang berkontribusi bagi institusi dan juga masyarakat. Barangkali itu Pak Fandi, Prof. dan Bapak Ibu sekalian, sambutan pengantar dari kami. Terima kasih kehadiran semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Arif Rahman, MPDI, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, memberikan sambutannya. Berikutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu terkait dengan sosialisasi program Dr. S3 Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan tahun ajaran 2025-2026. Langsung kepada Kaprodi, Profesor Dr. Siswan Profesor A disampaikan. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat bergabung. Wabil khusus kepada Ustadz Hasan Darajat yang beberapa waktu lalu sudah ketemu dengan kita di Darun Najah. Kemudian yang kita undang ada juga sebenarnya Ustadz Mustafa Hadi, tapi tadi katanya dalam perjalanan. Kemudian ada yang dari Universitas Muhammadiyah Kupang, kata Pak Rektor, Prof. Zainur, ada yang bergabung katanya. Siap. Ya, dari Kupang. Kemudian Pondok Pesantren Al-Mizan, Ustadz Anang Azhari. Kemudian ada juga dari Pondok Pesantren Daril Azhar, Ustadz Ikhwan Hadiin. Kemudian Pondok Pesantren Tazaka, ini Ustadz Anang Rizza. Katanya baru saja ngirim 3 orang ya, kemana belum dijawab. Kemudian sebenarnya ada juga dari Pondok Pesantren Assalam, Ustadz Taufik Hartono dari Temanggung. Kemudian ada juga Pondok Pesantren Al-Iman ya, Ponorogo. Jadi mungkin ada yang mewakili atau ada yang mewakilkan kepada yang lain, kepada pesantren yang lain. Yang penting bisa gabung mendengarkan informasi pada siang hari ini. Yang saya sampaikan, yang pertama terima kasih kepada semuanya. Kemudian yang kedua, jadi studi Islam, program doktor studi Islam Universitas Ahmad Dahlan ini memang baru 1-2 tahun ini didirikan dengan posisi terakreditasi, tentu belum unggul ya, tetapi sudah terakreditasi karena memang baru mungkin 2 tahun atau 1,5 tahun lagi baru meluluskan. Nah, untuk jangka atau waktu studi yang kita butuhkan itu paling cepat itu 2,5 tahun dan paling lambat 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun tidak selesai, berarti yang salah itu adalah UAD-nya, bukan mahasiswanya. Berbeda dengan pada waktu saya dulu ketika mengambil S3, itu ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan di UIN Sunan Kalijogo itu karena dia seorang tokoh,
maka direktur pasca sarjananya tidak berani men-DO, lalu rename, akhirnya sampai 25 tahun. Nah, yang sekarang ini dari UAD itu hanya 2,5 tahun sampai 3 tahun. Ini menjadi penting dan menjadi peluang yang baik bagi kita karena misi UAD itu memang seperti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya ikut mencerdaskan anak bangsa lah. Jadi tidak semata-mata apa ya naudzubillah ya komersial itu enggak, sehingga untuk ujian promosi pun itu tidak sebanyak yang kita lihat di beberapa perguruan tinggi. Misalnya sampai 7 sampai 8, mungkin kita itu hanya 5 orang ya. Kalau ujian terbuka itu hanya ketua termasuk sekretaris sekaligus posisinya sebagai sekretaris, kemudian promotor itu ada 2, kemudian penguji eksternal ya kurang lebih plus minus ya sekitar 5 maksimal 6 orang. Itu dari sisi ujian disertasi, tetapi yang lebih penting lagi dan yang menarik bagi banyak mahasiswa itu adalah ujian itu hanya ujian disertasi. Tidak ada ujian tertutup, tidak ada ujian kelayakan. Jadi mahasiswa itu langsung ujian terbuka. Ya, dan ujian terbuka pun saya dengar karena ini di bagian keuangan itu biayanya juga hanya 3 juta. Tidak seperti di perguruan tinggi lain, tidak usah saya sebutkan namanya, itu begitu ujian terbuka itu bayarnya harus 35 juta. Kita hanya 3 juta. Lu kok bisa 3 juta? Karena semester 3, 4, 5, 6 itu kan tidak ada kuliah. Sehingga untuk ujian itu bisa diambilkan dari semester 3, 4, 5, 6. Itu. Nah, kenapa kok tidak ada ujian kelayakan juga ujian tertutup? Karena menurut kami, kebijakan kami, tembok antara S2 dengan S3 itu sebenarnya sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Jadi kalau sudah S2 itu umpamanya sampai ke S3 itu sebenarnya tinggal ngelambeni lah bahasa Jawanya itu tinggal ngasih baju saja. Jadi tidak kok lalu bertele-tele, bahkan sejak semester 2 atau 3 itu sudah mulai dibimbing bagaimana menulis proposal. Jadi mahasiswa itu tidak kok membuat proposal sendiri, tapi sudah mulai dibimbing sesuai dengan konsentrasinya nanti. Memang studi Islam itu sangat luas, konsentrasinya itu ada 8. Yang pertama adalah Contemporary Islamic Education and Psychology. Jadi yang minat ke psikologi itu ya di prodi ini. Jadi nanti ijazahnya itu studi Islam, konsentrasi ini, konsentrasi pendidikan dan psikologi. Kalau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu namanya prodinya psikologi pendidikan Islam. Tapi kalau kita itu Contemporary Islamic Education and Psychology. Nah, ini menampung dari teman-teman dari Tarbiyah itu nanti banyak yang di sini. Kemudian yang kedua itu Islamic Digital and Media. Nah, ini teman-teman dari perpustakaan, kemudian dari komunikasi, dari informatika itu nanti bisa di sini. Kemudian yang ketiga Leadership and Political Islam. Bagi mereka yang berlatar belakang sosial politik nanti bisa ambil ke sini. Dan ketika kami beberapa waktu yang lalu ketemu dengan teman-teman dari Gerindra dan Gerindra Pusat maksud saya, mereka itu mengeluhkan betul bahwa SDM kami itu sangat lemah, sangat rendah, dan saya sekaligus masuk. Kalau memang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya ya kuliah saja di S3 UAD dengan mengambil konsentrasi Leadership and Political Islam. Kelihatannya ini sambutannya cukup positif
Dan ini nanti juga harus kuliah, tidak seperti yang lain-lainnya, karena politisi lalu hanya dapat ijazahnya, ujiannya juga hanya ujian basa-basi, itu enggak, kita tetap ujian. Kemudian ada new social movements in Islam, ya, ini gerakan-gerakan Islam nanti masuk di sini. Kemudian ada Islamic text, literature, and culture. Ini teman-teman yang dari hadis, tafsir hadis, TH, kemudian apa? Ilham misalnya, itu nanti bisa masuk di sini. Kemudian Islamic law itu kaitannya dengan syariah, hukum. Maka di antara yang kuliah itu ada juga yang dari notaris. Kemudian ada Islamic economy, yang ekonomi Islam. Kemudian juga ada Muhammadiyah and the New Islamic Social Movement. Kemudian Muhammadiyah dan Gerakan Sosial Islam. Kemudian yang terakhir ini, kalau teman-teman misalnya dari Kupang itu juga mengambil, ini sangat tepat sekali ya, studi perdamaian dan agama, ya, religion and peace, ya, religion and peace. Betapa perdamaian di akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia, ya, terutama setelah ada sidang umum PBB beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa konsentrasinya, prodinya itu studi Islam, tapi konsentrasinya ada 8 seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian disertasi itu harus menampilkan masalah. Kemudian disertasi itu harus menemukan solusi terhadap masalah yang dimunculkan. Contoh misalnya, ini umat Islam ini di Indonesia itu mayoritas. Tapi dari sisi ekonomi kok selalu menjadi konsumen. Kalau ada 3 prinsip dalam ekonomi, yaitu produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi, kenapa umat Islam selalu di tingkat atau di posisi konsumsi saja, ya, distribusi masih kalah. Kemudian apalagi produksi, itu salah satu contoh. Contoh yang lain, misalnya sekarang era digital, hampir semua keluarga, baik orang tua, baik ayah, ibu, anak, itu semuanya mesti punya HP, punya gadget. Anak-anak kecil yang masih TK, bahkan yang belum pun itu sudah bisa mainkan gadget, sudah mainkan HP. Sehingga anak-anak itu kadang-kadang kalau mau makan ya harus bawa HP. Bapak ibunya kalau ke kantor, kalau kerja keluar rumah, kalau ketinggalan uang, nggak apa-apa. Tapi kalau ketinggalan HP-nya itu sudah pusing. Nah, untuk anak-anak, bagaimana supaya anak-anak itu tidak keracunan HP? Masalahnya itu. Lalu solusinya gimana? Sehingga disertasi yang ada di UAD nanti adalah bukan disertasi yang mendeskripsikan bagaimana pemikiran Al-Ghazali, bagaimana pengajaran, metode pengajaran bahasa Arab di pesantren A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana gerakan-gerakan sosial Islam itu kok ada yang cenderung ke kiri, ada yang cenderung ke kanan. Tidak, tetapi yang penting adalah disertasi yang memunculkan masalah, lalu bagaimana solusinya. Mau menggunakan teori apa saja monggo, mau menggunakan metode apa saja monggo, mau menggunakan pendekatan apa saja monggo. Itu disertasi yang kita kembangkan di UAD. Kemudian yang selanjutnya, disertasinya pun juga bukan disertasi yang terlalu berbobot. Terlalu berbobot itu maksud saya sampai 400 ataupun 500 halaman. Berbobot itu bukan berarti berat, enggak. Disertasi anak saya di Kyoto University, dia menulis tentang medical informatik, hubungan antara kedokteran dan informatika. Itu hanya 115 halaman. Dan itu pun sebelum ujian disertasi, ujian terbuka,
Itu yang namanya promotor 1 dan promotor 2 itu betul-betul membimbing dan memberikan prediksi, kisi-kisi pertanyaan penguji itu nanti kira-kira arahnya kemana. Itu diberitahu. Kalau di kita kan tidak. Bahkan kadang-kadang promotor 1 dan promotor 2 itu ketika ujian terbuka itu justru malah membantai. Ini nggak zamani lagi ini zamani lagi itu. Jadi betul-betul diarahkan, ya, betul-betul dibimbing, ya, betul-betul dibimbing. Apalagi kalau kita kembali tadi bahwa tembok antara S2 dan S3 itu sebenarnya tipis sekali, berbeda dengan tembok antara S3 dengan guru besar. Itu temboknya agak sedikit tebal. Kenapa tebal? Karena pemerintah atau negara itu mewajibkan adanya Scopus, adanya karya ilmiah yang ya mungkin levelnya sudah internasional dan lain sebagainya. Saya pernah mereview beberapa artikel calon guru besar, itu kira-kira ada 30-an karya, itu yang mirip-mirip itu mungkin separuh lebih itu. Ya, judulnya dirubah, tapi isinya loh, ini kok di sini tadi sudah ada, loh ini kok di sini ada, cuman judulnya berubah. Nah, itu kan mungkin seperti kita kalau ceramah lah, ceramah hari ini di sini, ya, yang kita sampaikan bla 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 bla. Kemudian kita 2 hari lagi kita suruh ceramah di tempat lain, ya kira-kira ya yang mirip-mirip yang kemarin lah. Itu saya pernah menyaksikan, itu kita itu maksud saya. Nah, mungkin bapak-bapak dan mungkin kalau ada ibu mungkin ya meh podo, meh sama gitulah. Pernah saya menyaksikan ada seorang profesor doktor dari Universitas Gajah Mada ceramah di UMY. Itu cerita A, B, C, D, E. Kemudian paginya, ini kan siang ya, siang misalnya hari Sabtu begini ini. Lalu hari Seninnya itu dia diminta ceramah di SD Muhammadiyah Sapen. Itu isinya itu ya persis sama yang disampaikan di UMY. Jadi di depan SD, di depan perguruan tinggi itu sama saja isinya ya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi yang kita inginkan disertasi itu adalah disertasi yang memberikan solusi, tidak disertasi yang memberikan cerita, apalagi cerita fiktif ya di kalangan mereka itu tidak seperti itu. Nah, sekali lagi kalau soal biaya nanti akan disampaikan oleh Mas Fandi dan insya Allah kita wajar-wajar saja, tidak mahal lah, tidak mahal dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kemudian kuliah kita juga tidak akan mengganggu kesibukan kita sehari-hari. Jadi kuliahnya bisa dari Kupang, bisa dari Jakarta, dan kuliah kita itu hanya hari Jumat dan Sabtu saja. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan, mungkin nanti ada tambahan dari Mas Fandi atau dari Pak Dekan atau mungkin dari saya lagi, bahwa dosen itu tidak seperti yang saya alami dulu. Saya misalnya punya 5 dosen misalnya, 5 mata kuliah. Lalu mata kuliah yang nomor 1, saya harus presentasi sebuah makalah. Kemudian dosen yang kedua, saya juga harus membuat makalah dan harus presentasi. Yang ketiga, saya juga harus membuat makalah dan harus presentasi. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita itu mungkin bahasa Jawanya mendem, bikin makalah. Maka tidak sedikit juga kalau dosen yang lalu itu si A, si B, maka banyak juga mahasiswa yang sekarang itu lalu melihat makalah Bapak Mas yang dulu diajar dosen itu bikin makalah apa, bikin makalah ini, ya sudah dicontek saja. Nah, ini tidak yang kita sampaikan, yang kita tekankan kepada para dosen itu bukan itu. Jadi para dosen itu harus mentransfer ilmu pengetahuannya. Misalnya ada artikel, ada makalah, tulisan beliau, kemudian disampaikan kepada mahasiswa dengan artikel makalah itu tadi langsung di-share kepada para mahasiswa, atau dosen itu mempersiapkan, misalnya saya dengan Pak Arif Rahman misalnya, itu bicara tentang kepemimpinan ya. Saya ada 7 buku misalnya, 7 buku kepemimpinan. Lalu 7 buku itu kita
kita apa ya? Kita review, kita ambil mana yang kunci-kunci, lalu kita presentasikan, kita sampaikan kepada para mahasiswa, lalu para mahasiswa bertanya kepada kami, lalu hasil apa tadi PPT saya tadi saya berikan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak terlalu terbebani dengan makalah yang apa yang macam-macam itu tadi. Itu kasihan sekali. Jadi itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sampai hari ini untuk angkatan kedua kalau tidak keliru itu sudah 24 ya, 24 yang mendaftar. Kalau tahun lalu itu 28. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian mau ikut, ya paling-paling slotnya itu hanya tinggal 5. Tetapi nanti setelah pendaftaran, setelah ini kita tutup, ya nanti bisa mendaftar tapi untuk semester yang akan datang. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum Cak Nur itu meninggal, itu pernah menyampaikan begini, bahwa di Amerika Serikat itu per 1 juta orang, itu konon ada doktornya itu 7.500 di Amerika Serikat. Kalau di Jepang itu ada 6.500. Mungkin sekarang sudah berkembang ya, karena ini waktu zaman Cak Nur itu. Kalau di Jepang itu ada 6.500 per 1 juta. Kalau di India itu ada 650 orang per 1 juta. 650 dokter. Kalau di Indonesia itu baru ada 65 orang per 1 juta. Jadi masih sedikit sekali. Nah, yang mengejutkan kita, dan kita mungkin juga agak kagum, itu Israel itu per 1 juta orang, itu dokternya itu ada 15.000 orang. Jadi 2 kali lipat Amerika Serikat. Mungkin karena ya Yahudinya itu memang orangnya memang pinter-pinter, jadi makanya semua negara sekarang juga masih bingung bagaimana cara menaklukkan Israel ini. Memang kalau di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiroh, meskipun kecil tapi berkualitas, berbobot, itu pasti bisa mengalahkan yang besar. Jadi yang kecil bisa mengalahkan yang banyak itu bukan taken for granted ya, bukan ya, mesti ada syaratnya. Syaratnya memang harus berbobot dan berkualitas. Kalau dulu saya menjadi dosen itu S1 sudah bisa jadi dosen, dalam perkembangannya S2 baru bisa jadi dosen. Nah sekarang dan beberapa bulan yang akan datang atau tahun lah, itu sudah saya bisa memprediksi bahwa yang akan datang ya S3 lah yang boleh menjadi dosen. Maka kalau kita sekarang bergerak di perguruan tinggi untuk peningkatan SDM kita, kalau as usual, ya apa adanya, ya memang agak kepondal-pondal, agak sulit lah nanti. Ya, dan S2, S3 itu tidak mesti harus dari luar negeri ya. Ya, kita nanti boleh boleh berkompetisi lah bagaimana S3 dari UAD. Karena yang dari luar negeri pun sebenarnya juga ya samalah dengan kita. Ya, tidak ada yang istimewa betul, dan ketika kita sudah doktor itu ketika dalam konteks kepegawaian ya yang penting sudah doktor itu. Tidak dilihat ini doktornya dari mana. Oh, doktornya dari Amerika Serikat baru bisa ngajar. Kalau doktornya dari UAD atau dari Universitas Darun Najah itu nggak bisa ngajar, itu enggak. Pokoknya sudah bergelar doktor, dan doktornya itu memang ijazahnya juga betul-betul ijazah yang asli, bukan ijazah yang palsu. Mungkin itu dulu Mas Pandi, nanti kita diskusi. Nah, ini ahlan wasahlan Ustadz Ikhwan Hadiin, ini masuk ini Ustadz Ikhwan Hadiin. Saya pernah ke sana. Kalau yang lain-lainnya ini saya belum kenal. Mohon nanti dicatat Mas Fandi ya, siapa yang datang dari mana, nanti kita tindak lanjuti lagi. Mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat berpartisipasi, dapat bergabung.
Dan insya Allah 2,5 tahun ke depan yang akan datang itu sudah selesai dan menyandang gelar doktor. Sekali lagi bahwa mulai semester kuliah kan hanya semester 1, semester 2. Semester 2 akhir itu nanti yang bersangkutan sudah harus punya judul, bukan punya proposal, punya judul. Nanti semester ketiga itu dari judul itu sudah kita saring, setiap mahasiswa di semester 2 itu sudah harus mengajukan judul. Paling tidak 2 atau 3 judul baru kita saring, baru kita review. Oh ini yang pas, ini yang pas, ini yang pas, ini. Baru dari judul itu nanti ditentukan promotor dan co-promotornya. Baru semester 3 atau akhir semester 2 itu mulai dibimbing untuk bagaimana membuat proposal lanjut ke penulisan disertasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari Prodi S3 Studi Islam, Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, monggo bisa mengisi presentasi terlebih dahulu di chat Zoom-nya. Mas Restu bisa dikirimkan ulang agar bisa kita data ya. Bapak Ibu mohon izin Prof. Sis dan Pak Dekan melanjutkan materi dari Prof. Sis terkait dengan sosialisasi bahwa memang kemudahan-kemudahan yang ada di S3 Studi Islam UAD ini sangat sayang sekali untuk bisa dilewatkan ya, dari segi perkuliahannya, sistem perkuliahannya bisa online, kemudian dari pembiayaannya juga cukup terjangkau, bahkan lebih terjangkau daripada UIN Sunan Kalijaga ya Prof di Yogyakarta begitu. Saya izin share screen sedikit Bapak Ibu terkait dengan beberapa halnya begitu. Saya ulang kembali ya terkait dengan konsentrasi S3 Studi Islam bahwa ada 8 yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Siswanto. Ada pendidikan Islam kontemporer dan psikologi, digital dan media Islam, kepemimpinan politik Islam, dan seterusnya sampai ke 8. Ini memungkinkan mengakomodir beberapa banyak keilmuannya begitu. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, ini untuk kurikulumnya dari semester 1 ada 5 mata kuliah wajib, kemudian semester 2 ada 3 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah pilihan konsentrasi begitu, dan semester 3 sudah masuk ke seminar proposal dan sampai ke semester 6 maksimal semester 6 untuk bisa selesai dengan ujian disertasi. Dan tadi betul yang disampaikan oleh Prof. Siswanto bahwa ujian disertasi itu hanya cukup sekali Prof. Sis dan Bapak Ibu semuanya memang, dan ini cukup terjangkau untuk biayanya Bapak Ibu. Ini ya dari keputusan rektor UAD di angkatan yang kedua, SPP-nya hanya 12 juta. Kalau misal di kampus yang lain, kampus negeri itu sudah sampai 15, dan registrasi 1 juta dan jasket 500, dan untuk semester 1 total 13.500. Itu dibayar 2 kali dalam setiap semesternya begitu. Kemudian di semester 2 sampai semester 6 ini flat, totalnya ada 13 juta dan dibayarnya 2 kali juga. Adapun di sini juga ada tersedia beasiswa khusus yaitu untuk alumni UAD dan bagi rekanan yang mengajar atau bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah ada potongan sekitar 25% dari jumlah SPP. Jadi SPP-nya hanya 9 juta ya, dan itu dibayar 2 kali dalam setiap semesternya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk timeline pendaftaran gelombang akhir ini hanya sampai 30 September, tapi tidak masalah ya, bisa kita ikutkan di angkatan yang ketiga jika tidak memungkinkan untuk ikut yang angkatan yang kedua, tapi masih ada cukup waktu sekitar 1 pekan insya Allah.
kemudian wawancara di bulan 1 Oktober, mohon maaf Bapak Ibu, dan di pengumuman penerimaan juga di tanggal 2 Oktober untuk perkuliahan nanti di bulan 10 atau bulan Oktober di tanggal 3. Dan tadi kuliahannya online di setiap hari Jumat maupun Jumat dan Sabtu. Begitu tambahan dari saya, Prof. Siswanto dan Pak. Jumlah sampai selesai. Biaya sampai selesai. Gimana, Prof? Jumlah biaya sampai selesai kira-kira berapa? Tadi kan per semester. Oh, gitu. Kalau tidak salah itu sekitar 70-an, Bro. Betul. Lebih ya? Coba dihitung dulu berapa? Benar, Prof. Tapi itu nggak ada. Kalau kita ambil yang tidak beasiswa, yang tidak dapat potongan. ya, sebentar, Prof. 13 juta. Ditambah 78.500, Prof. Ya, plus minus 78.500 itu. 78.500 itu bagi saya yang sudah menyelesaikan doktoral di salah satu universitas swasta itu ini sangat terjangkau sekali, Prof, di UAD. Jadi Bapak dan Ibu bisa segera join di S3 Studi Islam. Mungkin itu, Prof, tambahan sedikit dari saya. Tapi itu, Prof, itu bisa menjadi 65 juta kalau bisa lulus di 5 semester. Kalau 5 semester semakin turun ya. Ya, betul. Itu tambahannya Pak Dekan dan Prof. Siswanto. Selanjutnya mungkin tanya jawab ya, Prof. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Di sini juga ada mahasiswa angkatan kedua, Prof. Pak Suroto, Kiai dari Gunung Kidul juga ikut saja. Ya, besok kalau mendaftar dalam minggu-minggu ini untuk angkatan kedua ini, besok tanggal 3 itu sudah pembukaan kuliah ya. Dan pembukaan kuliah itu akan diisi dengan kuliah umum oleh Profesor Dr. Siti Rohaini Duhayatin MA, Dubes Republik Indonesia untuk Uzbekistan. Ya, Dubes RI untuk Uzbekistan di Tashkent. Kalau angkatan pertama dulu oleh Profesor Din Samsudin. Nah, nanti kalau angkatan ketiga nanti siapa itu nanti kita bicarakan selanjutnya. Tetapi yang angkatan kedua ini dan itu sudah disanggupi oleh Profesor Dr. Siti Rohaini Duhayatin MA dengan tema isu-isu dunia Islam kontemporer. Isu-isu dunia Islam kontemporer, _2, problema dan solusinya. Jadi agak mirip-mirip dengan rencana disertasi kita. Kenapa kebetulan beliau itu ya dilalah itu satu kampung dengan saya di Warungboto, Yogyakarta. Dilalah beliau itu dulu murid saya di Pondok Pesantren Pabelan. Ya, sebelum ke sana beliau pernah menjadi anggota Dewan HAM OKI itu pernah di situ. Terus terakhir memang menjadi KSP kantor staf presiden di zamannya Jokowi. Tapi beliau bukan Jokowi, beliau adalah stafnya saja. Itu nanti kalau yang akan bergabung nanti sekaligus diberitahu bahwa tanggal itu sudah dimulai kuliah. Betul seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, kalau bisa 5 semester selesai, ya insya Allah
lebih murah lagi itu. Dan disertasinya nggak usah sampai 500 halaman itu, paling ya nanti nggak dibaca nanti oleh promotornya nanti. Nggak usah panjang-panjang. Oke, monggo siapa yang mau tanya? Tadi yang dari Gunung Kidul atau siapa tadi? Ustadz Suroto atau tadi? Ini Prof Darajat Ya, mau komentar mungkin. Monggo Prof. Oh, ya. Ustadz Darajat, Ustadz Mohon Hasan izin, Darajat, monggo Ustadz Hasan. mohon izin Prof. Siswanto dan Pak Dekan, Pak Arif, dan Pak Fandi. Mohon izin untuk penjelasan terkait dengan ijazahnya itu bunyinya bagaimana ijazah Oh S3-nya itu? ya, Bunyinya itu bagaimana nanti ya di ijazah itu? Kan ya. doktor. Nah itu kan Jadi ini konsentrasinya beda-beda ya. ya, jadi saya sudah mengumpulkan 3 contoh ijazah dari UIN Sunan Kalijogo, konsentrasi studi Islam. Jadi ya seperti biasa, ijazah ini diberikan kepada ini prodi studi Islam. Prodi kalau ekonomi ya ekonomi Islam. Kalau prodi studi Islam itu lalu prodi studi Islam konsentrasi apa begitu. Nanti konsentrasinya dituliskan. Prof, Kalau saya masih ada contohnya Mas Fandi bisa masih ada Prof, saya mau izin menampilkan ini ijazah dari mahasiswa Prof Siswanto yang di UIN Sunan Kalijaga. Jadi nanti Universitas Ahmad Dahlan dengan ini menyatakan bahwa nama, nomor induk telah menyelesaikan program studi Dibesarkan Mas. Oh ya, Ini ijazahnya asli Mas ya? iya ini asli Pak Deka. dari UIN. Nanti ijazah dari UAD lebih asli lagi proses. Itu namanya disebutkan itu. Iya, jadi Telah nanti menyelesaikan. ya, sebentar Prof. Ini misal Universitas Ahmad Dahlan dengan dia menyatakan bahwa misalkan nama Fandi Ahmad, nomor pokok mahasiswa sekian, nomor induk seterusnya, tempat tanggal lahir telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang doktor pada program agama dan studi perdamaian di FAI serta dinyatakan lulus pada tanggal sekian dengan gelarnya doktor. Jadi nanti yang membedakan adalah di bagian ini Prof. Hasan, program studi Islam, konsentrasi apanya disebutkan. Oke. Ya. Itu Ustaz Hasan. Ya, baik. Terima kasih Prof. Oke. Yang lain? Monggo, yang lain Bapak dan Ibu. Mungkin yang dari Kupang mungkin. Itu Pak Suroto sudah raise hand. Pak Suroto silahkan. Terima kasih, Prof. Siswanto. Menginspirasi sekali, sangat motivasi, sangat menginspirasi. Tambah semangat kami. Terima kasih. Pak Suroto sampun mendaftar, Pak? Sampun, Prof. Ah, siap. Dia sudah masuk di angkatan kedua, Pak. Iya. Ya Pak Darajat, saya ingin menekankan untuk yang konsentrasi, insya Allah semua rumpun ilmu yang ada konsentrasinya tadi, insya Allah itu linear. Maka kami mengacu di beberapa fakultas dan juga program studi yang di Rosa Islamiyah, juga dia akan menyebutkan konsentrasi tersebut di ijazah. Artinya Bapak Ibu kan sekarang masih berpikir tentang linearitas kan, ini masih nyambung enggak dengan prodinya terbakar. Nah, insya Allah kalau sudah mengambil sesuai dengan konsentrasi itu, nanti di semester 1 ngambil mata kuliah, nah semester 2 ada mata kuliah linear konsentrasi. Jadi untuk menguatkan konsentrasi itu, masing-masing mahasiswa nanti di semester 2 mereka akan ngambil mata kuliah pilihan sesuai dengan konsentrasi, kemudian disertasinya sesuai dengan konsentrasi. Dan konsentrasi itu dibunyikan di ijazah. Tapi di Indonesia kan kadang masih ini linear atau enggak. Tapi bahkan di luar negeri nggak ada kuliah lagi kan. Langsung by course ya. By riset langsung. Nah, jadi kita mantapkan itu dengan mata kuliah pilihan, kemudian dimantapkan lagi dengan bunyi konsentrasi muncul di ijazah. Nah, insya Allah linear itu. Ya, terima kasih Pak Dekan atas tambahan jawabannya. Bapak dan Ibu, silakan yang ingin bertanya lagi tadi.
Mungkin dari Kupang, mungkin Ramanda Zeni mau bertanya. Nah, ini ada Pak Abdul Malik Musa nih, Ketua PWM Aceh ini. Pak Oh, Malik, setelah mungkin dari Aceh akan mengirim kader-kader terbaiknya. Monggo Pak Malik. silakan Bapak Abdul Malik Musa mungkin ingin bertanya. Ini Pak Sis, beberapa memang ada mahasiswa yang masih S2, artinya dari UM Palembang, dari S2 PAI yang juga akan mungkin masuk di semester depan ya. Monggo Pak Malik yang sedang di jalan Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali informasi yang kami terima. Mudah-mudahan nanti disebarkan lagi ke teman-teman lain yang ingin melanjutkan studi S3 di UAD. Kemudian kalau ada leaflet atau apa, brosur atau apalah, di-share ke grup, dibuat grup, nanti kita share kepada orang lain. Kadang mendengar Zoom ini terbatas ya. Tapi kalau ada informasi yang lain, yang lengkap, dikirim saja. Saya rasa banyak peminat. Siap, siap. Apalagi Baik. kalau apalagi ada kemudahan-kemudahan saya lihat daripada S3 di tempat lain. Itu saran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Malik. Nanti kami kirim flyernya. Ya. Mas Restu bisa dikirim juga lewat room chat itu ya, flyer ya. Nanti saya japri juga Pak Abdul Malik, saya punya kontaknya tadi. Oke, ya. Pak Malik ini beliau anaknya juga alumni dari UAD. Nah, Sekarang sedang lanjut S2 di UGM dia. Islam Lanita Negara. Nah, cocok gitu. Nanti masuk studi Islam selesai dari UGM. Ya, selesaikan di UAD nanti juga. Kalau mau S3 di UAD lagi boleh. Boleh. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan atas jawabannya dari pertanyaan Ustaz Abdul Malik. Ini ada pertanyaan tambahan Prof dari Muhammad Zaini Rahmatullah Ilyas. Mohon informasi apakah biaya kuliah dapat diangsur? Tentu sangat bisa diangsur. Jadi di tampilan sebentar saya share. Untuk biaya ini Pak Zeni itu bisa diangsur dalam 2 tahap ya di setiap semesternya. Jadi tidak perlu khawatir tidak langsung gelondongan begitu 13 juta. Ini yang saya tampilkan biaya non beasiswa begitu. Itu bisa diangsur 2 kali dalam setiap semester. Jadi setengahnya terlebih dahulu nanti baru melunasi setengahnya. Begitu Pak Zeni. Tapi gini Mas Pandi, ngangsurnya jangan misalnya 13 ya, itu lalu di awal 6,5, kemudian di akhir semester 6,5, lalu pada bulan berikutnya itu di awal juga 6,5. Nah, nanti kalau di akhir semester 6,5, kemudian di awal semester juga 6,5, itu kan sama dengan enggak ngangsur itu. Nanti mohon diatur sendirilah, jangan sampai berdekatan. Kalau nanti berdekatan nanti sama dengan tidak ngangsur itu nanti. Iya betul. Yang dari Kupang mungkin dari Kupang, karena saya komunikasi dengan Pak Prof. Zainur itu sebenarnya sudah lama dan di sana masih banyak sekali yang berminat untuk S3 ya sebenarnya. Tapi saya komunikasi ulang itu baru kemarin atau kemarin lusa. Kemarin kelihatannya, baru kemarin ya. Monggo kalau ada yang dari Kupang. Ya, silakan. Ya, Bapak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bahwa alhamdulillah terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Insya Allah nanti saya sampaikan ke Bapak Rektor untuk disampaikan kepada Fakultas Agama Islam. Karena memang kita banyak yang belum S3, Bapak. Terima kasih. Jadi begini Pak, siapa ini tadi? Pak Dharma ya. Siap, siap. Jadi baik yang agama Islam di UIN Sunan Kalijogo itu saya membimbing kalau enggak 4 ya 5 orang ya. 4-5 orang itu yang dari teman-teman kita yang Nasrani gitu. Siap. Ada Pak Bodiho, terusan ada Pak Bambang Pristiwanto, kemudian Bapak Anselmus, itu juga ambil studi Islam, tetapi memang ada konsentrasi lintas agama itu. Kalau di kita mungkin peluang yang paling besar adalah di agama dan perdamaian. Maka nanti tidak hanya dari Fakultas Agama Islam saja Mas Dharma, dari fakultas-fakultas lain yang non-Muslim, monggo dipersilahkan, karena kita juga punya dosen yang menguasai studi agama-agama ya. Yang kita ambilkan dari UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Di situ ada misalnya salah satu dosennya Profesor Ustadi Hamzah ya, meskipun profesornya belum dicantumkan karena hanya belum pengukuhan saja. Ada Profesor Inayah Rahmaniah, itu juga dari Usuluddin lah. Termasuk saya sendiri itu memang dari studi agama-agama. Jadi monggo, dan dalam minggu-minggu terakhir nanti ini, dalam seminggu ke depan itu, yang penting itu pokoknya store nama dulu lah. Nanti untuk administrasinya itu bisa dirembuk kemudian. Yang penting store nama dulu begitu. Siap, terima Nah, kasih. untuk angkatan ini tinggal beberapa orang itu. Nanti kalau agak banyak nanti kita masukkan ke angkatan ketiga. Dan nanti kalau dari Kupang itu misalnya banyak, itu nanti juga termasuk dari UDN, Ustadz Hasan Darojat, misalnya dari UDN itu juga banyak, seperti halnya dari Ponorogo itu hampir ada 10 orang, itu maka rektornya, kemudian dekannya, itu juga kita minta untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menjadi promotor dan co-promotor. Karena memang secara online, jadi nggak ada masalah untuk mengajar. Jadi misalnya nanti dari Kupang juga nanti ada Profesor Zainur untuk ikut membantu mengajar. Dari UDN sendiri itu nanti termasuk Ustadz Hasan Darojat juga harus bertanggung jawab ikut mengajar. Nanti mata kuliahnya apa nanti kita atur kemudian. Jadi tidak dominasi UAD itu enggak. Ya ini ya prosesnya aja yang mengelola adalah UAD. Begitu Mas Dharma dan lain-lainnya. Siap, terima kasih Bapak. Iya. Baik, terima kasih Prof. Sis atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari Izzata Nirwana ya. Apakah ada beasiswa juga seperti beasiswa AUM dan alumni seperti S2 UAD? Jadi kalau di S3 juga tentu saja ada beasiswanya. Untuk beasiswa AUM Amal Usaha Muhammadiyah bagi Bapak dan Ibu yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah, serta juga untuk alumni UAD baik yang S1 maupun S2. Itu tersedia beasiswa 25% dari nanti kita potong di SPP per semesternya. Jadi yang dari 12 menjadi sekitar 9 juta rupiah saja. Dan itu bisa diangsur juga tadi menjadi 2 kali pada setiap semesternya begitu. Dan Bapak dan Ibu mohon bisa mengisi prestasi kehadiran yang sudah kami bagikan di chat. Sekaligus di situ saya juga menyampaikan ada untuk WA hotline PMBS 3 Studi Islam. Nomor saya Bapak dan Ibu, monggo 24/7 aktif insya Allah ya.
di 081903018199 dan ada flyer untuk program Doktor S3 Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan yang sudah di-share oleh Mas tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu semuanya? Sini ada dari Aceh, ada Ustadz Ikhwan Hadiyin juga dari Cilegon, Prof. Banten. Ada Ustadz Hasan juga dari UDN, Universitas Darul Najah Jakarta, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup, proses. Oke, tambahan sedikit saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kebijakan. Menjadi kebijakan kami Bapak Ibu sekalian. Sudah sepakat dengan Pak Dekan, dengan Mas Fandi sebagai sekretaris. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian dalam 2,5 tahun tidak selesai atau dalam 3 tahun tidak selesai, itu nanti tolong yang salah itu adalah dekannya dan kaprodinya dan sekprodinya. Jadi yang salah bukan Bapak Ibu sekalian, yang salah itu adalah sekprodinya, kaprodinya, sama dekannya. Yang jelas salah itu. Ya, terima kasih, Prof. Sis. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Bang Dandi Yusuf ya, juga sudah masuk di angkatan kedua. Ingin menanyakan apakah nanti ujian disertasinya bisa diadakan online. Kemudian yang kedua, apakah kopromotor eksternal juga bisa, Pak? Bagaimana, Prof? Bentar, masih ada Tomat. Oh, gitu. Ya, Gimana, tentu saja. diulang? Diulang. Iya, Mas Prof. Fandi, diulang pertanyaannya. Oh, pertanyaannya, apakah nanti ujian disertasinya bisa online? Bolehkah nanti kiranya diadakan kopromotor dari eksternal juga? Ya, kalau yang kedua sangat mungkin. Kalau yang pertama, kalau ujian tetap offline. Ya, jadi ke UAD itu minimal itu di awal dan di akhir. Masuk nanti kuliahnya, studinya di UAD, masuk secara fisik nggak tahu UAD. Ya, itu paling tidak di awal dan di akhir. Kalau dimungkinkan ya di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu jawabannya. Begitu, Mas Dandi, untuk jawaban dari Prof. Siswanto. Ya, saya menguatkan Mas Fandi yang dari Proses, karena kuliah di awal kan sudah online misalnya. Tiba-tiba ujiannya hanya sekali juga, kalau online juga jadi nggak terasa kan. Jadi sebaiknya untuk ujian disertasi, karena ujiannya kan hanya sekali langsung ujian terbuka, tapi sebelum rangkaian ujian itu nanti ada progress report 1-2 yang itu juga cukup ketat. Jadi sehingga untuk mengawal jadi 2,5 atau 3 tahun itu sangat memungkinkan, sehingga Bapak Ibu waktu ujian terbuka itu memang sangat diharapkan itu diadakan secara offline. Ya, terima kasih tambahan jawabannya Pak Dekan. Begitu Mas Dandi, jadi karena sangat fleksibel ya, tentu saja perkuliahannya bisa online, untuk ujian ya sebisa mungkin untuk bisa offline. Atau juga tadi ya minimal sekali untuk bisa hadir di kelas ya, yaitu di awal dan di akhir. Begitu Bang Dandi. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang angkatan pertama itu yang dekat dengan Jogja, seperti dari Ponorogo, Jogja sekitarnya, itu yang kelas B ya, itu ada 14 orang. Karena dekat dengan Jogja, maka setiap bulan itu bukannya online ya, tetapi offline ke Jogja.
dan kuliahnya bisa di kampus, kuliahnya bisa di salah seorang mahasiswa, dan pernah sekali kuliah di rumah saya. Itu bisa fleksibel, jadi biar tidak tegang hanya melihat gedung kampus saja, hanya melihat laptop saja, tapi juga sesekali itu kuliah di tempat salah seorang mahasiswa, mahasiswi, dan sesekali di rumah saya sambil makan tengkleng, itu yang sudah terjadi seperti itu. Kecuali yang tidak doyan tengkleng ya, seperti Mas Fandi itu enggak doyan itu. Fleksibel aja intinya. Iya. Ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Tambahan terakhir. Bapak Ibu nanti bisa memantau perkembangan S3. Jadi maksudnya S3 studi Islam bukan abal-abal. Jadi Bapak Ibu bisa memantau nanti perkembangan aktivitas itu dari website studi Islam, kemudian dari media sosial Islam, karena setiap kegiatan itu nanti kita akan update ya. Jadi yang masih punya minat dan juga berencana nanti bisa mantau kegiatannya. Dan setiap rencana kegiatan, upcoming list agenda itu juga akan kita update. Monggo Bapak Ibu sekalian nanti bisa selalu memantau media sosial atau website portal resmi dari Studi Islam. Nanti Mas Restu monggo di-share ya. Baik. Terima kasih Pak Dekan dan Prof. Iswanto. Mungkin kita cukupkan, Prof. Iya. Sis. Iya. Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Mungkin kalau jika ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi WA saya saja Bapak Ibu 08190301819 atau hubungi Instagram S3 Studi Islam UAD. Sebelum kita akhiri mungkin kita sesi foto bersama dulu boleh Prof? Iya. Monggo, Baik, monggo. Bapak dan Ibu mohon bisa dibuka videonya. Sudah Masya semua? Allah, ini luar biasa sekali dari Aceh, dari Jakarta, dan dari Kupang ya. Insya Allah. Kita foto, nggih. Itu Oke, Bu siapa? 1, Bu Restu 2, Handayani. oke. Satu lagi, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, Terima kasih terima Bapak kasih Ibu. Bapak dan Ibu semuanya. Eh, Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami berharap sekali untuk bisa Bapak dan Ibu bisa join dengan kemudahan-kemudahan yang tentu saja bisa didapatkan di S3 Studi Islam UAD. Terima kasih banyak Prof. Siswanto, Prof. Arif Rahman, dan Prof. Hasan Darajat, ada Pak Ustadz Abdul Malik Musa, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita akhiri bersama dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Bu Aziza, wabarakatuh. berapa orang anggota keluarga?